Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sob, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan diberi kesehatan setiap hari ya sob. Hai sob, HP dengan spek gaming memang cukup laris manis di pasar tanah air dan juga pasar global nih sob. Terlebih para vendor banyak sekali mengeluarkan device dengan embel-embel gaming namun dibanderol dengan harga yang cukup ramah di kantong konsumen. Dan kebanyakan HP-HP tersebut gak cuma punya spek mumpuni di bidang performa gamingnya, namun juga aspek pendukung lain di dalamnya. Semisal teknologi layar dengan refresh rate di atas 60Hz, kapasitas RAM dan ROM-nya juga seimbang, fitur game mode hingga kapasitas daya baterainya yang cukup besar nih sob. Dan untuk memudahkan dalam memilih HP gaming mana yang cocok buat mengakomodir kebutuhan mobile gaming kalian, tenang saja sob, gua sudah siapkan 14 daftar list HP gaming yang akan gua bagi menjadi 2 part video. Dan di video part pertama kali ini, gua sudah siapkan 7 daftar HP gaming terbaik yang punya bandrol harga 2 hingga 2,5 jutaan yang ada di pasaran untuk saat ini, per tanggal video ini rilis sob. HP apa saja yang masuk dalam 7 daftar HP gaming 2 hingga 2,5 jutaan terbaik part pertama kali ini? Berikut adalah daftarnya versi nongkrong gadget. Gua mulai dari Infinix Note 11. Ini adalah sang penerus dari Note 10-nya Infinix yang sebelumnya cukup lumayan sukses di pasaran. Dan di Note 11 ini punya banyak peningkatan di berbagai aspek pendukung gaming kalian sob. Buat ngehandle aktivitas gaming kalian supaya lancar, Note 11 ini dipersenjatai sok gaming terbaru dari MediaTek Helio G88 dengan sokongan variasi RAM sebesar 4/6GB serta ruang penyimpanan sebesar 64/128GB. Untuk penampang layarnya juga cukup apik sob, karena sudah berpanel AMOLED 650 nits seluas 6,7 inch yang punya resolusi Full HD+. Namun sayangnya belum ada proteksi layar di dalamnya dan masih sebatas 60Hz. Gak cuma itu saja, sektor fotografinya juga cukup ciamik karena sudah disematkan triple cam 50 megapiksel dan ditandem dengan kamera selfie berukuran 16 megapiksel. Dan untuk menunjang ke semua spek, fitur, serta durasi dalam permainan gaming kalian, Infinix Note 11 ini sudah dibekali dengan kapasitas daya baterai sebesar 5000 mAh dan sudah mendukung fast charge 33W. Berikut harga, kelebihan, dan kekurangannya serta spek lengkap dari HP ini sob. Selanjutnya ada Redmi 10. Meskipun cukup telat dalam merilis Redmi 10 polos ke pasaran, tampaknya memang pihak Xiaomi sedang menunggu prosesor teranyar dari MediaTek sob. Di balik desainnya yang keren, Redmi 10 ini memiliki prosesor terbaru yang cukup kencang di kelas entry to mid rank level dalam mengakomodir beragam game mobile kekinian sob, yakni MediaTek Helio G88 yang diimbangi kapasitas RAM 6GB dengan internal memorinya sebesar 128GB. Kelebihan lain buat gaming dari HP ini meliputi teknologi layar yang sudah punya refresh rate 90Hz berjenis IPS LCD seluas 6,5 inch beresolusi Full HD+, sehingga mampu menghasilkan kerapatan piksel sekitar 405 ppi lengkap dengan proteksi layar Corning Gorilla Glass 3 di dalamnya. Gak cuma itu, sektor fotografinya juga cukup mumpuni dengan berbekal setup quad cam 50 megapiksel dan kamera selfie-nya beresolusi 8 megapiksel. Kemudian buat menunjang ke semua spek serta durasi dalam bermain game kalian, Redmi 10 ini sudah punya kapasitas daya baterai yang cukup besar, yakni berkapasitas 5000 mAh dan sudah fast charge 18W. Berikut harga, kelebihan, dan kekurangannya serta spek lengkap dari HP ini sob.
Selanjutnya ada Realme 8i. Varian turunan dari Realme 8 polos ini nggak cuma punya desain yang cakep dan kekinian sob, namun di balik tampilannya ini, Realme 8i ini punya sok prosesor yang bagus buat menunjang aktivitas gaming kalian. Yakni berbekal sok prosesor gaming MediaTek Helio G96 yang ditopang dengan RAM sebesar 4GB dan ruang penyimpanan sebesar 64GB. Sektor layarnya juga cukup responsif dengan Ultra Smooth Display 120Hz seluas 6,6 inch 600 nit berjenis IPS LCD dengan resolusi Full HD+. Dan sayangnya nggak ada proteksi layar di dalamnya sob. Di bagian fotografinya juga nggak kalah bagus nih sob, karena berbekal setup triple cam 50MP dengan kamera selfie-nya beresolusi 16MP. Dan untuk menunjang ke semua spek, fitur, serta durasi dalam bermain game di HP ini, Realme 8i ini sudah punya kapasitas daya baterai yang cukup besar, yakni 5000 mAh dan sudah mendukung fast charge 18W. Berikut harga, kelebihan, dan kekurangannya serta spek lengkap dari HP ini sob. Selanjutnya ada Infinix Hot 11s. Suksesor dari Hot 10s-nya Infinix ini cukup menggiurkan dengan spek yang diemban di pasaran sob. Dan memang Infinix nggak cuma merombak dari sisi desainnya saja, namun spek yang ditanam juga cukup oke di range harganya ini. Buat kebutuhan gamingnya, Infinix Hot 11s ini telah dibekali dengan dapur pacu se-gaming terbaru dari MediaTek Helio G88 yang ditandem dengan RAM sebesar 6GB dan ruang penyimpanan sebesar 128GB. Untuk penampang layarnya juga cukup oke buat gaming karena sudah punya refresh rate 90Hz berjenis IPS LCD 500 nit seluas 6,7 inch beresolusi Full HD+. Namun sayangnya nggak ada proteksi layar di dalamnya sob. Di bagian kamera juga cukup mantap karena sudah disematkan setup triple cam 50MP dengan kamera selfie-nya beresolusi 8MP. Dan untuk menunjang ke semua spek, fitur, serta durasi dalam permainan gaming kalian, Infinix Hot 11s ini sudah dibekali dengan kapasitas daya baterai sebesar 5000 mAh. Berikut harga, kelebihan, dan kekurangannya serta spek lengkap dari HP ini sob. Selanjutnya ada Infinix Note 10 Pro. Versi Pro dari generasi Note ke-10 ini tak hanya punya desain yang cakep dan diimbangi spek keseluruhan yang cukup mantap sob. Karena dalam urusan gaming, HP ini memiliki sok prosesor gaming dari MediaTek Helio G95 yang diimbangi dengan kapasitas RAM sebesar 6GB dengan ruang penyimpanan sebesar 64GB. Kelebihan lain buat menunjang gaming kalian supaya smooth dalam memainkannya ada pada layarnya yang sudah punya refresh rate 90Hz dengan luas 6,9 inch berjenis IPS LCD beresolusi Full HD+, sehingga mampu menghasilkan kerapatan pixel sekitar 387 ppi. Gak cuma itu saja, sektor fotografinya juga sangat mumpuni dengan berbekal setup quad cam 64MP dan kamera selfie-nya beresolusi 16MP. Kemudian dalam mengakomodir ke semua spek, fitur, serta durasi dalam bermain game di HP ini, Infinix telah membekali HP ini dengan kapasitas daya baterai sebesar 5000 mAh dan sudah mendukung fast charge 33W. Berikut harga, kelebihan, dan kekurangannya serta spek lengkap dari HP ini sob.
Selanjutnya ada Poco M3 Pro. Varian Pro dari Poco M3 ini menjadi device dengan koneksi 5G termurah di pasaran, dan embel-embel HP gaming pun bisa dilekatkan pada device ini sob. Mengingat SoC prosesor yang dibawanya menggunakan Dimensity 700, yang dimana SoC ini berada di atasnya G85. Untuk RAM-nya sendiri berkapasitas 4GB dengan ruang penyimpanan storage sebesar 64GB. Di bagian layar juga cukup ngebantu buat kalian ajak bermain game sob, karena sudah punya refresh rate 90Hz 400 nit dengan luas 6,5 inch IPS LCD di resolusi Full HD+, sehingga mampu menghasilkan kerapatan pixel sekitar 405 ppi lengkap dengan proteksi layar dari Corning Gorilla Glass 3. Buat yang suka akan foto-foto juga sudah oke lah dengan setup triple cam-nya yang beresolusi 48MP dan kamera selfie-nya berukuran 8MP sob. Sedangkan buat menunjang ke semua fitur serta durasi dalam bermain game kalian agar cukup lama, Poco telah membekali HP ini dengan kapasitas daya baterai sebesar 5000 mAh dan sudah fast charge 18W. Berikut harga, kelebihan dan kekurangannya serta spek lengkap dari HP ini sob. Yang terakhir ada Sharp Aquos Sense 4 Plus. HP dari Sharp ini mungkin bisa kalian lirik sob di range harga ini. Secara desain memang nggak terlalu cantik dibanding brand lain di harga yang sama. Namun soal dapur pacu yang dimiliki, HP ini bisa dikatakan masuk ke dalam SoC Elite Gaming-nya Qualcomm, yakni berbekal SoC Gaming Snapdragon 720G yang ditopang dengan besaran RAM 8GB dan ruang penyimpanannya sebesar 128GB. Layar dari HP ini juga cukup mumpuni buat gaming karena sudah punya refresh rate layar 90Hz berpanel IPS LCD dengan luas 6,7 inch beresolusi Full HD+, lengkap dengan proteksi layar dari Corning Gorilla Glass 3. Selanjutnya di bagian fotografinya juga cukup apik dengan berbekal setup quad cam berukuran 48MP ditandem dengan kamera selfie-nya beresolusi 8MP. Kemudian untuk menunjang ke semua spek, fitur, serta durasi dalam permainan gaming kalian di HP ini, nggak usah khawatir sob. Sense 4 Plus ini sudah punya kapasitas daya baterai sebesar 4120 mAh dan sudah mendukung pengisian cepat juga. Berikut harga, kelebihan, dan kekurangannya serta spek lengkap dari HP ini sob. Oke, cukup sekian sob 7 daftar rekom HP gaming dengan harga 2 hingga 2,5 jutaan terbaik part pertama versi nongkrong gadget. Semoga video ini dapat membantu dan menjadi referensi yang bermanfaat buat kalian ya sob. Seperti biasa, gua An, thanks sudah watching, sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di video-video gua selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.